Ahwan Hana izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa Allah tidak menyukai kesombongan dan orang yang suka membanggakan diri, dan kesombongan tidak pernah disukai oleh orang lain. Apa caranya? Mohon nasihatnya apabila kami menemui hal yang demikian di sekeliling kami, supaya kami tidak menyikapi itu juga dengan sikap yang sama buruknya. Semisal kami bersungut-sungut dalam hati yang membuat hati kita menjadi tidak baik, begitu Ustazah. Selain itu, ada yang pernah disebutkan bahwa kesombongan itu dibalas juga dengan kesombongan, itu adalah sunnah. Apakah yang demikian benar, Ustazah? Sepertinya tidak pas begitu. Jazakillah khairan katsiran. Ahwan, alhamdulillah, insyaallah. Wa iyaki, saudariku Ibu Firly, barakallahu fiik, fajazakillahu khaira. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Masya Allah, bagaimana ketika kita menyikapi ada di antara misalnya apa yang terdekat dengan kita, seorang yang sombong gitu ya, begitukah Bu Firly? Iya, ya mungkin secara tidak sengaja, mungkin pada saat kita ada di luar rumah, terus bertemu dengan apa yang kita saksikan, kadang-kadang kelihatan yang semacam itu gitu, atau mungkin sedang bermuamalah dengan, kadang dalam kajian ada yang semacam itu sikapnya gitu. Nah, itu bagaimana menjaga hati kita supaya kami tidak bersungut-sungut atau merasa tidak nyaman, atau sebaiknya seharusnya sikap kami bagaimana bila kami menemui situasi yang semacam itu. Baik. Pertama yang perlu kita lakukan adalah berbaik sangka terlebih dahulu. Berhusnudzon dulu kepada saudari kita. Pertama itu yang harus kita lakukan ketika kita melihat adanya sesuatu yang kita lihat itu tidak mengenakan gitu ya. Kita berhusnudzon dulu, berbaik sangka dulu. Nanti setelah kita utamakan berbaik sangka, berhusnudzon kepada saudari kita, baru kemudian kalau kita mau menasehatinya, nasihatilah dengan cara yang baik, Subhanallah teman-teman, ketika kita melihat ada kemungkaran di depan mata kita ya. Kalau kita melihat ada misalnya tadi, baik itu di offline maupun di online, ada seseorang yang menurut kita itu tidak nyaman ya, ketika ada kawan-kawan yang berbuat sombong ya, kemudian yang kita lakukan berarti kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, menasehatinya. Tapi yang perlu digarisbawahi ketika kita ingin menasehati saudari kita, ketika kita ingin beramar ma'ruf nahi mungkar kepada saudari kita, maka berikanlah dengan cara yang terbaik, Ya, tadi betul yang dikatakan oleh Ibu Firly bahwasanya sikap kita tidak, apa Bu Firly tadi? Bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut, Bu? Bersungut-sungut itu apa ya, orang Jawa bilang ngeresulo gitu, mungkin semacam itu, apa namanya? Dalam hati, begitukah? Iya, dalam hati. Kok orang begitu amat sih? Kok sombong sekali misalnya, semacam itu. Kadang-kadang kan terlihat dari sikapnya, dari ucapannya, atau semisal kita di Facebook itu suka terlihat timelinenya orang setiap hari memamerkan segala sesuatunya begitu. Iya. Jadi ngeresulo dalam hati ya. Berarti sikap kita harus memberikan nasihat kepada saudari kita, karena kita tahu dia itu saudari kita. Kalau orang sudah mencintai saudarinya karena Allah, maka tidak membiarkan saudarinya terlalu jauh dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan merangkul kembali saudarinya untuk bersama-sama berjalan di jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan kita nih, kalau kita mau menasehati saudari kita, maka jangan di depan banyak orang. Kalaupun kita bisa temui. Pakai 4 mata. Kalaupun tidak bisa menemui beliau, mungkin karena ada beberapa faktor, misalnya karena jauh misalnya, maka kita bisa japri. Dan sebelum kita bertemu dengan orang yang akan kita beri nasihat, maka yakinkan teman-teman, kita benar-benar luruskan niat kita. Jangan sampai begini nih, kita mau menasehati saudara kita yang mungkin kelihatannya nih sombong misalnya. Terus timbul dalam hati kita itu, saya mau menasehati. Ternyata niat kita menasehati beliau itu misalnya bukan untuk mencari ridho Allah, tapi biar dapat pujian dari teman-temannya. Oh iya, ternyata kamu tuh pandai memberikan nasihat. Ya, itu sudah nggak benar niatnya. Maka luruskan niat lagi, untuk apa saya memberikan nasihat kepada beliau? Tidak lain dan tidak bukan karena saya pengen ridho Allah, karena saya pengen bersama-sama masuk ke surganya dengan beliau. Saya nggak mau teman saya itu nanti masuk ke dalam neraka. Saya nggak mau. Itu benar-benar yang mengetahui niat kita hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niat kita dalam meluruskan saudara kita? Setelah kita meluruskan niat, untuk apa saya menasihati
nasihati, ya setelah kita meyakinkan diri kita bahwasanya kita tidak boleh membuka aib saudara kita di depan umum, tapi kita pakai empat mata atau japri, kemudian minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah untuk saudari kita. Kalau kita hanya ngeresulo dalam hati, kalau kita hanya drumel gitu, yang ngedumel dalam hati, itu subhanallah akan membuat hati kita kotor, akan membuat akhirnya waktu yang Allah berikan kita akhirnya memikirkan dia, dan itu habis waktu kita untuk memikirkannya. Daripada hati kita kotor, daripada waktu kita habis untuk memikirkannya, kenapa begitu, kenapa begini, lebih baik kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar saudari kita yang demikian itu diberikan hidayah. Percayalah wahai saudariku, kalau Allah sudah berikan hidayah, maka tidak ada satupun di antara kita yang bisa menyesatkannya. Dan kalau Allah sudah menyesatkan seorang hamba, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Itu harus kita yakinkan bersama. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah banyak memohon kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, berikan taufik, agar Allah lembutkan hatinya, agar Allah jadikan dia orang-orang yang sangat mudah untuk menerima nasihat. Itu benar-benar kita minta kepada Allah. Kalau bisa kita sholat dan mohon kepada Allah, sholat mutlak, tidak ada sholat niat apapun ya, tapi sholat karena Allah. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya memberikan nasihat ini dari hati terdalam saya. Ya Allah, saya nggak mau dia itu disebelin oleh teman-teman. Saya nggak mau dia akhirnya dibenci oleh Engkau karena sombongnya. Saya pengen, ya Allah, pengen memberikan nasihat dari hati saya, dan berikanlah hidayah kepadanya, berikan dia hati yang bisa menerima kebenaran, wahai Rabb. Kemudian setelah kita lakukan tuh 3 step itu, baru kemudian kita maju untuk memberikan nasihat. Nanti kalau kita sudah memberikan nasihat, ternyata mentok, dia nggak mau berubah, kita nggak perlu pusing teman-teman. Karena tugas kita itu hanya menyampaikan, tugas kita itu hanya memberikan nasihat, hidayah, taufik mutlak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, ketika Allah berikan petunjuk kepada saudari kita setelah kita berikan nasihat, jangan sekali-kali kita katakan kepada diri kita bahwasanya dia berubah itu karena nasihat kita. Bukan, dia berubah itu karena diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena nasihat kita, bukan sama sekali. Jadi jangan sampai gini, kita berikan nasihat kepada orang lain, kemudian orang lain berubah, dan kita mengatakan kepada diri kita, oh dia berubah karena saya kemarin berikan nasihat. Naudzubillah summa naudzubillah, artinya dia telah berbuat kesombongan lagi. Orang yang menasihati orang lain ternyata dia sombong. Kenapa? Karena menganggap bahwasanya perubahan yang ada dalam diri temannya itu karenanya, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, alhamdulillah, bersyukur, alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Engkau yang telah memberikan hidayah kepada saudariku, Engkau yang telah meluruskan hatinya, Engkau yang telah menjadikan dia yang tadinya sombong menjadi tawadhu. Ya Allah, terima kasih wahai Rabbku. Nanti hati kita tuh benar-benar plong. Gak ada kita akhirnya, oh dia berubah karena diri kita, oh dia berubah karena nasihatnya, gak ada. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Ibu Firly yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Salam buat teman-teman di sana. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk kita semuanya bisa berjumpa kembali. Barakallahu fiik.